Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Santoso Luamba SPD MPD sebagai Kepala SMA Negeri 1 Petasia menyampaikan bahwa penerimaan peserta didik baru PPDB SMA Negeri 1 Petasia tahun pelajaran 2020-2021 mengacu pada yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada taman kanak-kanak SD, SMP, SMA, SMK atau sekolah lain yang sederajat. 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. 3. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pelaksanaan PPDB. 4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06/02/Sek/Dikbud tentang petunjuk teknis pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020-2021 yang pada dasarnya memuat tentang syarat-syarat calon peserta didik baru dan jalur penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Jalur peserta didik baru sekolah menengah atas dikelompokkan dalam 4 jalur. Yang pertama, jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah sesuai Dapodik. 2. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah sesuai dengan Dapodik. 3. Jalur perpindahan orang tua atau wali paling banyak 15% dari daya tampung sekolah sesuai Dapodik. 4. Jalur prestasi paling banyak 30% dari daya tampung sekolah sesuai Dapodik. Dalam implementasi PPDB, SMA Negeri 1 Petasia telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan hasilnya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dalam implementasi PPDB, SMA Negeri 1 Petasia telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan hasilnya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Jumlah pendaftar pertama secara daring dan luring sebanyak 302 orang. Setelah data diverifikasi berdasarkan aturan dan daya tampung SMA Negeri 1 Petasia tahun pelajaran 2020-2021, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Jalur zonasi berjumlah 196 orang dengan persentase 77,7%. Jalur afirmasi berjumlah 30 orang dengan persentase 11,9%. Jalur perpindahan orang tua wali 20 orang dengan persentase 7,9%. Jalur prestasi berjumlah 6 orang dengan persentase 2,38%. Hal ini kami sesuaikan berdasarkan daya tampung sekolah untuk 7 rombongan belajar dengan jumlah siswa 252 orang untuk tahun pelajaran 2020-2021. Ini dia Ibu Mei. Ibu Mei, gimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Ya, puji syukur kepada Tuhan, saya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. SMA Negeri 1 Petasia untuk tahun ajaran 2020-2021 tahun ini pendaftaran dibuka dengan situasi yang berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Begitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu semua pendaftar itu langsung datang mendaftar di SMA Negeri 1 Petasia, tapi sekarang dibuat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya itu pendaftaran itu dibuka dengan cara online dan offline. Kalau melihat antusiasme pendaftar yang masuk di SMA Negeri 1 Petasia karena hari ini adalah hari pertama, kami melihat itu anak-anak yang datang itu lebih banyak mau daftar secara offline. Walaupun kami sudah sampaikan juga bahwa tidak perlu bergerombol, tidak perlu rame-rame datang ke SMA Negeri 1 Petasia, cukup daftar lewat online karena ada link yang disiapkan oleh sekolah. Dan kira-kira peraturan dari SMA 1 Petasia ini dalam menanggapi pandemi ini
saat pendaftaran itu bagaimana suasananya di bawah? Ketika Siswa masuk, calon siswa baru atau orang tua yang datang mendaftar itu, kami menyiapkan protap kesehatan. Iya. Jadi disiapkan cuci tangan, hand sanitizer. Kemudian mereka boleh masuk untuk mendaftar, tetapi dengan cara diatur sedemikian rupa. Jadi yang masuk mendaftar itu tidak banyak, tapi digilir. Digilir dan dibuat tempat duduknya itu dibuat berjarak agar supaya ada jarak antara satu pendaftar dengan pendaftar yang lain. Gitu. Physical distancing begitu. Iya. Terus mereka sendiri diwajibkan untuk memakai masker. Iya. Jadi semua pendaftar, apakah itu orang tua atau calon siswa baru yang datang itu diwajibkan untuk memakai masker. Memakai masker ya Bu. Ketika pendaftaran itu rata-rata atau semua memakai masker. Semua memakai masker. Jadi kesadaran untuk kesehatan itu cukup tinggi di sini. Karena ini bulan Ramadan. Pendaftaran itu dimulai tanggal 15 Mei hari ini sampai tanggal 6 Juni. Jadi setiap hari itu selama bulan Ramadan ini dibuka 3 jam setiap hari, yang dimulai jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12. Iya. Apakah di Kolonodale sendiri di Kabupaten Morowali Utara ini memakai zona dalam ini membatasi pendaftar? Ada. Tetapi kita merujuk pada zona. Jadi untuk pendaftar di SMA Negeri 1 Betasia itu ada zonasi yang memang sudah ditetapkan ketika ada hasil rapat dari MKKS. Oke. Dari Ibu sendiri, dari pihak Ibu kan selaku Wakasek Kesiswaan, setiap tahunnya itu penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Betasia itu berapa jumlahnya mereka yang diterima? Yang kita terima itu kita sesuaikan dengan ruang belajar. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kami semua, bagaimana persyaratan penerimaan siswa baru yang saya ingin tekankan menyangkut curhat mengakui bahwa keberadaan tidak ada kerja keras serta kerja sama juga selama ini sudah membuahkan hasil dengan pembuktian bahwa sekolah ini menjadi tujuan para siswa lulusan SMP. Itu perlu kita ada, dan saya ingin apresiasi kepada kepala sekolah dan teman-teman panitia serta guru-guru yang sudah bekerja keras berapresiasi sehingga sekolah ini menjadi maju. Saya harap itu bertahan terus sehingga sekolah kita selalu menjadi bicara para siswa.
Namun di sisi lain kita juga kalau semena-mena atau tidak mau kuning dengan sekolah yang ada di lingkungan kita, ya otomatis seragam. Kami sampaikan di sini seragam yang pakai. Kalau kemarin kalian yang laki-laki masih memakai celana pendek, masuk di SMA sudah memakai celana panjang, sudah memakai celana pendek, seperti abu-abu. Kemudian untuk perempuan semua memakai rok panjang bentuk A, bukan butik-butik. Saya ulangi, seragam bentuk A secara nasional. Itu adalah ketentuan nasional. Seragam nasional model A, bukan butik-butik. Jadi kami tidak melihat nanti ada siswa yang datang perempuan memakai rok yang butik-butik seperti itu. Kemudian setelah kalian melewati beberapa proses, ada lagi satu proses yang harus dilewati, yaitu wawancara. Wawancara itu akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 10 Juli. Tanggal 8 sampai 10 Juli 3 hari. Jadi ada 10 gugus nanti akan dibentuk. 10 gugus nanti akan dibentuk. Nanti akan ada Bapak Ibu yang akan jadi ketua-ketua masing-masing. Dalam seleksi itu, dalam seleksi wawancara maksud kami, dalam seleksi wawancara itu nanti akan ditentukan jurusannya.